Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Anggrek itu banyak jenisnya, dan untuk anggrek yang paling mudah dibudidayakan, yang paling mudah dirawat, salah satunya Dendrobium ya. Ini Dendrobium, kelebihannya berbunga cukup besar, mudah banget pembungaannya, bunganya awet dan merakyat, harga tidak terlalu mahal kalau untuk anggrek Dendrobium seperti ini. Kecuali pada Dendrobium koleksi itu memang agak lumayan mahal. Dan pembungaannya cukup mudah kalau anggrek Dendrobium, berbeda dengan anggrek yang lain. Bunganya gede, awet, dan cara merawatnya atau memperbanyaknya pun sangat mudah, paling mudah. Cocok untuk pemula ya, kalau Dendrobium untuk pemula. Untuk yang terbiasa dengan anggrek pun itu Dendrobium pilihan yang tepat. Nah, kita dari sono dulu, dari awal. Untuk memperbanyak Dendrobium pada skala besar biasanya menggunakan kultur jaringan, tapi untuk skala rumahan mah dari batang tua aja kita bisa memanfaatkan batang yang sudah tua, yang sudah tidak produktif. Misalnya seperti yang ini sudah tidak produktif, kita potong, nanti di semai. Nah, seperti ini kita potong, bisa semai, atau kalian di repotting misalkan udah terlalu besar rumpunannya, kita repotting ke pot yang lebih besar, dan batang yang tuanya kita potong seperti ini, potong aja. Nah, setelah kita potong, kita tempatkan pada tempat dengan sirkulasi udara yang cukup dan juga kelembabannya dijaga. Kalau misalkan terlalu lembab bisa becek, bisa busuk. Kalau misalkan khawatir busuk, bisa disimpan di rak seperti ini, kelembabannya terjaga. Tuh, dari batang-batang tua seperti ini nanti dia keluar anakan baru, keluar tunas. Jika kondisinya seperti ini tanpa tambahan pelembab yang lain, ini harus disiram ekstra sehari 2 kali. Nah, ini udah jadi nih. Nanti yang seperti ini dipotong, dipindahkan ke pot. Oh, akarnya udah jadi. Nanti dipindahkan ke pot yang berukuran sedang dah. Lor, kecil-kecil begini. Dan untuk pembungaan jangan khawatir, anggrek ini gampang banget berbunga. Nih, dari batang seperti ini pun bisa keluar bunga. Ini bisa keluar bunga dari batang seperti ini. Dari batang bekas dipotong, batang tua. Dia jangan khawatir kalau masalah pembungaan untuk anggrek Dendrobium ini. Tapi yang ini bunga yang tidak diharapkan ya, sebaiknya dibuang aja. Kenapa harus dibuang? Karena jika dibiarkan nantinya akan menghabiskan energi di sini, sehingga energi untuk anaknya akan susah, akan mati batangnya, habis, terkuras untuk pembungaan. Yang kita harapkan yang seperti ini, nanti keluar anakan baru. Kalau sudah keluar tunas-tunas seperti ini, sudah minimal sudah ada akarnya seperti ini, bisa kita pindah ke pot pot yang ukuran kecil aja ya, jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar kurang bagus juga karena terlalu lembab nantinya. Pot yang ukuran seperti ini juga boleh, yang kecil-kecil aja, jangan yang terlalu besar. Atau mau di seperti ini, kompot, dibuat kompot apa kompilasi pot, apa istilah kompot, pokoknya begini dah, digabungin dulu. Nanti udah banyak, kita pindah, udah agak besar, kita pindah ke pot masing-masing, atau satu pot satu plant seperti yang ini. Nanti bertahap, pemindahannya bertahap. Kalau langsung ke pot yang besar, kelemahannya itu kelembaban terlalu tinggi, itu sulit menjaga kelembaban. Jadi sebaiknya bertahap, dari pot yang kecil sampai ke pot yang besar, disesuaikan dengan ukuran tanamannya seperti itu. Kalau udah siap dibungakan, nah pot seperti ini udah cukup, ini bisa langsung dibungakan di pot yang seperti ini. Kalau mau lebih bagus lagi, di repotting lagi ke pot yang lebih besar. Kalau untuk penjualan cukup sulit memang kalau pot terlalu besar, karena packingnya susah, pengemasannya susah. Jadi pot yang kecil juga gak apa-apa. Nah, pot seperti ini juga udah aman, pot sebesar ini, diameter 20 cm, 18 sampai 20 cm, udah aman. Nah, yang ini udah agak besar, udah remaja, size remaja. Bisa dibungakan di sini nanti, bisa dibungakan. Kalau membungakan Phalaenopsis, membungakan Dendrobium, usahakan plantnya gede dulu ya. Kalau sebesar ini bisa dibungakan, cuman hasilnya tidak maksimal, tidak akan maksimal. Sebaiknya ditunggu sampai besar dulu, sampai dewasa, baru dirangsang pembungaan. Dan untuk anggrek ini cukup mudah dibungakannya. Kalau untuk Dendrobium tipenya simpodial atau berkaki banyak, berbatang banyak, dia akan berbunga jika sudah tutup daun. Seperti yang mana ya, nah yang ini nih, yang sudah tutup daun, daun pertumbuhannya udah terhenti, udah tidak tumbuh daun lagi.
nanti dia akan berbunga kalau sudah tutup daun seperti ini. Kalau yang ini masih aktif, jadi belum bisa berbunga untuk saat ini. Nanti dia tumbuh lagi daun baru sampai dia mentok pertumbuhannya. Kalau misalkan diberi pupuk pembungaan langsung berbunga. Yang ini belum berbunga. Nah, yang ini calon berbunga. Nah, ini udah tutup daun ya, udah agak ada pertumbuhan lagi. Ini udah langsung tuh ada bentol-bentol. Ini bakal bunga udah pasti jadi. Biasanya di daun muda seperti ini, jadi jangan telat. Ketika daun seperti ini menjelang tutup daun, segera diberi pupuk pembungaan agar dia langsung berkembang menjadi bunga. Kalau yang ini udah agak tua memang agak susah biasanya, tapi masih memungkinkan. Ini udah spike ini juga. Udah spike tuh daun, tutup daun dia langsung keluar bakal bunga ya atau spike. Jadi mudah untuk anggrek ini mah, berbeda dengan anggrek tebu. Anggrek ini Grammatophyllum, dia tumbuhnya dari bawah, tumbuh bakal bunganya cukup sulit, cukup lama, bukan sulit sih, agak lama menunggunya kalau pada anggrek yang tipe bunganya dari bawah. Berbeda dengan Dendrobium yang dari pucuk itu lebih mudah dan lebih cepat, lebih mudah mengakalinya agar cepat berbunga. Apalagi ya, perawat anggrek ini harus kena sinar matahari tentunya 85% paling pas. Kalau untuk Dendrobium bisa pakai naungan paranet 1 lapis. Kalau kurang cahaya pertumbuhannya kurang bagus. Berbeda dengan Phalaenopsis, kalau Dendrobium dia lebih membutuhkan cahaya yang banyak, yang cukup banyak. Full rain, full sun juga bisa, full matahari untuk Dendrobium, tapi sebaiknya bertahap karena pasnya untuk Dendrobium itu di 85% cahaya matahari. Sama seperti ini Cathy, Dendro, dan yang lainnya. Sama ini juga Doretis. Ini anggrek bulan Doretis, dia lebih banyak sinar matahari, lebih membutuhkan sinar matahari yang lebih dibanding Phalaenopsis yang lain. Kalau Phalaenopsis harus teduh 60%, 60-70% sudah batas maksimal. Sekian aja dulu dah. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, sharing perawatan atau yang lain-lainnya. Kalau mau yang lebih mudah, yang paling mudah ya ini Dendrobium paling mudah dirawat, paling mudah berbunga, paling mudah penanamannya dan tahan banting. Kalau misalkan bingung pakai media apa, ini tanpa media juga bisa hidup tuh. Tempelin di tiang besi. Yang penting disiram. Penyiramannya rutin. Jika perlu sulit-sulit. Nah, ini tahap awalnya. Kalau untuk anakan seperti ini aja bisa kasih pelembab. Tapi triknya pangkal akar jangan dikubur, biarkan dia keluar akar-akar baru dari sini. Kalau misalkan dibenam semua seperti ini akan sulit untuk berkembang akarnya. Lebih memungkinkan berkembang akar jika seperti ini kondisinya. Bagian pangkal akar tidak dikubur, tapi di bawahnya dikasih pelembab, itu lebih cepat tumbuh akar. Oke, sekian aja dulu sementara. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.